Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan siswa Politeknik Keuangan Negara yang pertama. Yang saya hormati Ari Nugroho Parasian Silaban, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN selaku narasumber kita yang kedua. Yang saya hormati Siti Nur Hasanah, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN selaku moderator kita pada siang hari ini. Dan para audiens yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di webinar perpajakan, Membangun Indonesia melalui Milenial Sadar Pajak. Saya, Agnes Maya Brianto, selaku MC akan memandu acara webinar pada siang kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita dan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu perpajakan di siang hari ini. Baik, sebelum memulai acara webinar pada siang kali ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama izinkan saya selaku MC untuk menyampaikan susunan acara webinar pada siang kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pretest bagi para peserta, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber dan disusul dengan sesi diskusi dan tanya jawab, keempat adalah post-test, dan kelima adalah penutup dan sesi foto bersama. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan peraturan yang wajib ditaati oleh para peserta di webinar ini. Ikuti webinar kali ini, Zoom meeting paling lambat ubah tampilan nama menjadi peserta _ nama. Yang ketiga adalah mematikan mikrofon selama acara webinar berlangsung. Yang keempat adalah diharapkan untuk mengaktifkan kamera baik dan menggunakan virtual background yang telah di-share oleh panitia. Selain itu, para peserta dilarang untuk menyebarkan link Zoom meeting di luar grup WhatsApp. Yang kedua adalah meninggalkan Zoom meeting sebelum acara berakhir. Dan ketiga adalah menyebarkan form evaluasi di luar forum Zoom meeting. Sebelum memasuki acara inti, terdapat satu sesi yaitu sesi pretest. Bagi para peserta diharapkan untuk segera bergabung melalui Kahoot di browser masing-masing. Kepada para panitia yang bertugas, silakan untuk men-share screen laman Kahoot sehingga PIN dapat terlihat oleh para peserta. Bagi panitia, silakan untuk men-share screen. Dan bagi para peserta, silakan untuk segera bergabung melalui browser masing-masing dengan mengetik Kahoot. Untuk para peserta, silakan bergabung di Kahoot dengan PIN 4956697.
Untuk para peserta diharapkan segera bergabung di Kahoot. 1 menit lagi ya. Pada panitia dapat segera
Baik, terima kasih atas kesediaan para peserta yang telah mengikuti Kahoot dengan begitu antusias. Sudah cukup panas ya teman-teman? Baik, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini, Kak Siti Nur Hasanah. Baik, langsung saja kita sambut moderator kita, Kak Siti Nur Hasanah. Terima kasih Kak Agnes. Sama Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan Kak Agnes, perkenalkan kembali, nama lengkap saya Siti Nur Hasanah, biasa dipanggil Hasna, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat akhir, yaitu di semester 5. Pada webinar bertajuk Membangun Indonesia melalui Milenial Sadar Pajak, saya diamanahi menjadi moderator untuk memandu jalannya webinar, mulai dari tahap pemaparan materi hingga sesi tanya-jawab di akhir nanti. Sebelum itu, perlu saya sampaikan bahwa pemaparan materi akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana masing-masing sesi akan diisi oleh narasumber yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar Zoom dengan mengetik format nama narasumber, dalam arti kepada siapa nantinya teman-teman ingin bertanya, kemudian diikuti titik 2, kemudian baru menuliskan pertanyaannya. Contoh, jika teman-teman ingin bertanya kepada Kak Yusuf, maka silahkan menuliskan Kak Yusuf titik 2 dan menuliskan pertanyaannya. Begitupun jika nanti teman-teman ingin bertanya kepada Kak Ari, maka formatnya ketik Kak Ari, tanda titik 2, lalu pertanyaannya. Nah, menyambung penjelasan Kak Agnes tadi seputar webinar dengan topik milenial sadar pajak, betul sekali bahwa pada zaman yang semakin maju ini, di mana nantinya kita dan teman-teman sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa, seperti yang kita tahu nih, kalau pajak itu kan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting dalam roda perekonomian negara Indonesia. Untuk itu, aku, kamu, dan kita harus paham pajak. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam akan dijelaskan oleh narasumber pertama kita yang luar biasa ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Beliau ini adalah teman saya yang juga sedang menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN tingkat akhir. Beliau bernama Yusuf Waskita, akrab dipanggil Yusuf. Beliau lahir di Klaten tanggal 31 Maret tahun 2001 dengan riwayat pendidikan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasung, SMP Negeri 1 Wedi, SMA Negeri 2 Klaten, dan sekarang berkuliah di PKN STAN. Tanpa berlama-lama lagi, boleh kita sapa dulu Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf, selamat siang.
Selamat siang Kak Hasna. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat terus ya Kak? Wah, alhamdulillah sehat nih Kak Hasna, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman gak boleh kalah semangatnya nih sama Kak Yusuf, karena Kak Yusuf udah semangat banget nih. Terima kasih ya Kak sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi webinar kali ini. Siap, sama-sama Kak Hasna. Baik Kak, mungkin boleh langsung saja dimulai, karena nampaknya teman-teman peserta sudah sangat penasaran. Kami persilahkan. Siap Kak Hasna dan teman-teman panitia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih nih buat Kak Hasna sama teman-teman panitia nih, udah diberi waktu nih buat bercerita nih tentang sedikit pengetahuan saya tentang pajak nih. Saya juga agak semangat nih soalnya yang dengerin katanya teman-teman mahasiswa juga. Jadi mungkin saya bisa meluangkan sedikit waktu nih untuk bercerita tentang pajak. Boleh next slide dong. Nah, untuk tema kita hari ini kan tentang milenial sadar pajak. Jadi nggak jauh-jauh dari pembicaraan tentang pajak. Mungkin teman-teman di sini sebagian udah tahu sih apa itu pajak. Mungkin sesimpel kayak pajak itu saya bayar buat pembangunan negara. Tapi kayak mungkin kita kadang tanya juga, apa sih itu pajak? Terus kenapa sih kita harus bayar pajak? Terus uang pajak itu digunainnya kemana? Kita bisa tahu itu dari mana, dipertanggungjawabinya kemana? Kita kan kadang pasti bertanya itu, kok negara cuma mungut-mungut aja, itu pajak kemana? Ya, mungkin saya akan ini nih, kasih tahu teman-teman sekalian tentang ini sedikit yang saya ketahui. Jadi yang pertama kita mulai aja nih dari pertanyaan sih, apa itu pajak? Jadi agar kita tahu nih, tentang pajak itu gimana sih, tentang apa sih itu pajak, mungkin bisa dimulai dari yang pertama pengertian pajak. Nih, untuk pengertian pajak, kalau menurut Undang-Undang Pajak nih, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wah, ternyata ini untuk pengertiannya ternyata kalau menurut undang-undang terlalu panjang dan ribet nih bahasanya. Jadi di sini saya akan jelasin poin-poin pentingnya saja. Saya jabarin satu persatu. Kita kuliti satu persatu nih tentang pajak. Boleh next slide dong. Yang pertama ini tentang kewajiban pajak, yakni pajak berupa wajib, kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan. Atau simpelnya sih, kita ini wajib loh bayar pajak sebagai orang pribadi atau individu, atau sebagai badan, atau mungkin perusahaan di situ. Jadi seumpama nih, saya punya motor nih, saya kan pasti bayar dong pajak motor, atau perusahaan nih, punya mobil atau beli mobil nih, perusahaan mereka juga wajib dong untuk membayar pajak mobil. Itu yang namanya kontribusi wajib kepada negara. Tapi kalau saya nggak punya motor atau mobil, ya udah nggak usah bayar pajak. Jadi walaupun wajib itu tetap menyesuaikan kondisi kita Kak, untuk pajak ini. Lalu yang selanjutnya nih, memaksa. Next dong. Nah, sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi selain wajib, ini memaksa loh. Memaksa ini gimana sih? Sebenarnya memaksa ini hampir sama dengan wajib. Yakni kita harus bayar ketika kita memiliki syarat-syarat tertentu atau mencapai syarat-syarat tertentu untuk pajak. Contohnya gimana? Ya saya harus bayar nih kalau saya punya motor. Tapi kalau saya nggak bayar atau saya telat bayar, itu bakalan kena denda. Kayak saya mungkin ini nih mau bayar pajak motor, tapi udah telat nih. Nah, mungkin di situ bakal kena denda. Jadi saya bayar nanti ada tambahan nih buat denda administrasi karena saya telat bayar pajak. Dan itu sebenarnya udah berdasarkan undang-undang. Jadi teman-teman mungkin kadang bertanya-tanya, ini pajak ini buat apa sih? Buat pajak ini kenapa sih? Kok mungut terus? Tapi sebenarnya pajak itu udah kok berdasarkan undang-undang. Jadi pajak itu sifatnya udah legal atau udah oke lah, udah ada dasar hukumnya. Dan itu pasti kita teman-teman sebagai mahasiswa pasti juga tahu kalau undang-undang itu udah melalui proses pembahasan yang panjang, yang dimulai dari perancangan oleh pemerintah, dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dari kita yang ada di sana, juga dinegosiasikan dengan para ahli atau dimintai pendapat dengan para ahli. Jadi pada dasarnya pajak ini bakalan fungsinya atau manfaatnya kembali ke kita. Tapi manfaatnya itu kembali secara tidak langsung atau ke pengertian yang selanjutnya. Nah, pajak ini manfaatnya tidak kita dapatkan secara langsung atau imbalannya tidak secara langsung nih kita dapatkan. Maksudnya gimana? Walaupun udah memaksa sama wajib kok nggak langsung sih. Nah, untuk pajak ini nggak langsung ini gini. Contohnya ini ada gambar jalan. Pembangunan jalan dari uang pajak itu kan nggak bisa langsung kita manfaatkan setelah kita bayar pajak. Maksudnya gini. Beda dengan kita
pajak ini nggak bisa kita umpamakan kita beli sesuatu di warung atau kita bayar parkir, di mana kalau kita beli sesuatu di warung kita langsung dapat barangnya, atau kita bayar parkir kita langsung dapat fasilitasnya berupa keamanan, tempat parkir. Tapi kalau pajak ini enggak, kita bayar aja, uangnya kemana? Uangnya dikelola negara dulu, baru untuk membangun atau melaksanakan program pemerintah yang dampaknya mungkin kita rasakan juga nanti atau jangka panjang atau teman-teman kita di daerah lain mungkin seperti itu sih untuk tak langsung. Tetapi ini balik lagi ke kita kok untuk kemakmuran rakyat atau untuk kepentingan kita yang lanjut ke sifat yang selanjutnya. Boleh next. Nah, untuk kemakmuran rakyat atau digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan atau kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini walaupun nggak langsung efeknya, walaupun ini memaksa dan wajib, tapi ini bakalan balik lagi ke kita kok. Manfaat pajak ini untuk kita, balik lagi ke kepentingan kita sebagai masyarakat di Indonesia. Atau balik lagi untuk kemakmuran rakyat. Jadi simpelnya sih kalau menurut saya pajak itu seperti slogan pemilu. Boleh next? Boleh next slide dong. Jadi kalau menurut saya pengertian pajak ini saya simpelkan jadi seperti slogan pemilu. Yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pajak itu dari kita, oleh kita yang membayar, dan untuk manfaatnya bakalan kembali lagi ke kita. Tapi manfaatnya apakah cuma untuk bangun-bangun, atau ada manfaat lain? Nah, untuk itu kita masuk ke poin selanjutnya, yakni manfaat pajak. Setelah kita menguliti tentang pengertian pajak, kita harus tahu dong manfaatnya, karena itu kan buat kepentingan kita. Makanya saya di sini mau kasih tahu juga teman-teman buat manfaat pajak. Nah, boleh next? Yang pertama nih, manfaat budgeter atau membiayai pengeluaran negara. Kalian tahu nggak sih kalau pembiayaan negara itu yang ada di APBN, itu karena perlu pembiayaan berarti perlu dong pendapatan atau penerimaan negara. Ini bisa dilihat nih ada grafik nih tentang pendapatan negara di APBN 2020. Ternyata penerimaan pajak itu sampai sebesar 1.786 triliun. Ini jumlah yang sungguh besar ya buat penerimaan pajak yang kadang kita sebagai generasi milenial, sebagai mahasiswa yang masih bayar pajak, ada kadang sadar nggak sadar bayar pajak kan. Kayak bayar pajak motor nih, padahal yang kita bisa lihat di STNK. Mungkin kalau kita punya motor, punya STNK, kita buka nih, ada pajak kendaraan bermotor di situ. Yang pada awalnya kita tujuannya ini cuma kayak, saya mau perpanjang nih STNK, biar nggak ketilang. Tapi ternyata ketika kita perpanjang, kita tidak bayar pajak. Atau juga bisa nih ketika kita belanja. Ketika belanja di tagihan itu, ada PPN-nya. Kita bayar PPN nih, yang mungkin ketika kita belanja mungkin nggak seberapa. Tapi ternyata setelah dikumpulkan dan dikelola negara, itu sudah mencapai hingga 1.786 triliun. Yang seperti tadi, efeknya bakalan balik lagi ke kita, untuk pembangunan negara, untuk kedepannya. Jadi ya, bayar pajak ini untuk kita lagi, makanya itu fungsi budgeter. Selanjutnya ada yang fungsi yang lain, yakni fungsi next dong. Nah, fungsi pajak itu selain untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, itu juga ada yang namanya fungsi reguleran. Kenapa sih saya gambarkan HP dan tulisan made in China? Kita yang pertama adalah mengatur pertumbuhan ekonomi. Contohnya itu yang saya ingin contohkan itu tentang proteksi buat produsen lokal atau proteksi buat orang ya pengusaha di Indonesia. Saya contohkan di sini HP. Di Indonesia kan sebenarnya punya loh merek HP kayak Advan, Evercost, Mito, Polytron. Tapi itu kan jarang yang pakai di antara kita. Mungkin adalah 1-2 orang, tapi kalau dibandingkan kayak Xiaomi, Samsung, atau iPhone, itu mungkin perbandingannya nggak bisa dibandingin lagi, karena HP-HP itu yang mendominasi di kita. Kenapa sih itu bisa kayak gitu? Soalnya mungkin bagi kita ya yang pakai HP kayak Advan dan lain-lain itu kualitasnya nggak sebanding dengan harganya. Jadi jarang orang pakai, sedangkan HP kayak Xiaomi, Samsung, dan iPhone, itu kualitas dan harga bisa lah, oke lah buat bersaing. Makanya dari itu, pajak, ketika kita impor HP, kayak impor HP Samsung atau Xiaomi, itu akan dinaikkan harganya, lebih mahal daripada di tempat asalnya. Mungkin teman-teman yang punya HP, yang suka HP, tahu nih tentang hal itu. Dimana kalau di kita, kayak HP-HP luar, itu lebih mahal daripada di tempatnya. Nah, itu gunanya juga buat untuk memproteksi produsen lokal kita. Jadi kayak Advan dan lainnya itu nggak
nggak benar-benar hilang. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia juga masih bisa memproduksi HP loh, yang mungkin suatu hari itu akan berkembang, di mana produksinya mungkin akan skalanya tambah besar dan tambah murah, sehingga mungkin nanti HP-HP di Indonesia pun bisa bersaing dengan HP luar. Selain itu juga, selain HP, saya contohkan contoh lain nih, yakni kayak peralatan sehari-hari, mainan anak dan lain-lain. Pasti teman-teman sering nih lihat ada tulisannya Made in China. Ya, di mana itu berarti buatan China atau kita impor dari Cina. Bayangin aja, kita impor dari Cina dan masih banyak yang kita pakai dari situ. Dan itu kenapa? Pasti harganya kan lebih murah daripada produk lokal. Karena itu kita sering pakai kan. Makanya padahal itu udah kena pajak loh, tapi kok harganya masih murah. Bayangin aja kalau nggak kena pajak. Mungkin produsen di kita benar-benar mati, nggak bisa bersaing dengan itu. Makanya ada yang namanya pajak untuk melindungi produsen-produsen di dalam negeri kita. Agar kita juga bisa berkembang nih. Kalau punya usaha, mungkin seperti itu sih untuk fungsi reguleran. Selain fungsi reguleran juga masih ada fungsi lain nih, yakni fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini mengatur stabilitas ekonomi. Kenapa nih di sini saya gambarkan 3 mata uang, yakni mata uang US, mata uang Indonesia atau rupiah, dan mata uang Zimbabwe. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, mungkin kadang kita bercanda nih soal mata uang Zimbabwe, di mana ini, wah Zimbabwe angkanya gede banget. Nah, itu kan nilai tukarnya sebenarnya, nilai tukar uang US ke Indonesia mungkin sekitar 14.000 sampai 15.000. Sedangkan nilai tukar dari dolar US ke Zimbabwe mungkin sangat gede, udah nggak bisa dihitung lagi nolnya lah. Atau nyebutnya udah bingung, udah ini apa sih, miliaran, triliun atau lebih. Nah, itu yang namanya itu dikarenakan mungkin Zimbabwe dulu karena inflasi dan krisis. Jadi mata uang mereka nilai tukarnya turun banget. Sedangkan di kita masih oke lah, stabil-stabil aja, karena kita mungkin inflasi nggak terlalu gede. Tapi itu juga karena apa? Karena pajak. Jadi pajak ini kayak mengatur lah agar kita kalau inflasi nilai uang kita nggak turun-turun banget atau nggak naik-naik banget. Contohnya gini, mungkin teman-teman yang pernah belajar ekonomi di SMA tahu lah, inflasi itu karena uang yang di masyarakat nih banyak nih. Jadi masyarakat pengen beli barang-barang ini lebih banyak lagi atau permintaannya tinggi banget akan permintaan barangnya. Tapi penjualnya barangnya cuma dikit nih atau cuma seadanya. Jadi mereka naikin harga dan nilai mata uang kita turun. Nah, untuk itu pajak ada di situ nih, biar stabil lagi dengan narik mata uang, dengan narik uang yang ada di masyarakat, sehingga permintaan di masyarakat itu turun lagi. Makanya ada pajak di situ untuk menabilkan ekonomi. Selain itu juga ada fungsi yang lain nih, fungsi yang terakhir yakni redistribusi pendapatan. Untuk redistribusi pendapatan ini mungkin teman-teman udah tahu lah dari istilahnya saja. Redistribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan. Ini untuk membiayai kepentingan umum. Jadi pajak itu kan seperti tadi nih yang saya contohkan. Seumpama saya bayar pajak punya motor, maka saya bayar pajak motor. Saya punya mobil, saya bayar pajak mobil. Saya punya mobil yang lebih mewah, saya juga bayar pajak mobil yang mewah. Dan itu beban pajaknya tentu saja beda dong. Yang saya punya motor masa dibandingin sama pajaknya yang punya mobil. Sedangkan mobil itu kan lebih mahal, pasti pajaknya juga lebih gede. Tapi untuk uang pajaknya kan tetap sama, tetap buat bangun jalan, bangun trotoar, bangun sekolah, yang dimana itu siapa saja boleh make. Baik saya yang punya motor, yang punya mobil, maupun yang jalan kaki atau yang nggak pakai motor, atau di sekolah. Semua orang kan boleh make buat fasilitas di sekolah. Mungkin seperti itu sih. Jadi kayak ini saya narik pajak dari yang kaya atau mungkin dari yang pakai mobil yang itu notabene-nya mahal, saya tarik pajak lebih gede nih daripada yang pakai motor. Tapi untuk jalannya tetap buat semua orang, nggak peduli itu punya motor, punya mobil, atau nggak punya motor atau mobil pun tetap boleh make. Jadi pajak itu memeratakan pendapatan agar adanya keadilan di kita. Boleh next? Nah, itu tadi fungsi pajak. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa kontribusi pajak ini gede banget, tapi alokasinya kan masih kadang kita pertanyakan. Jadi walaupun tadi ini udah 1.860 triliun, tapi itu uangnya kemana aja sih? Kita kan kayak, ini negara uangnya dipakai buat apa? Kok segede gini? Kok saya nggak pernah ngerasain? Kok jalan di depan rumah saya masih bolong-bolong? Kadang kan masih gitu. Jadi di sini saya akan kasih tahu nih sedikit nih alokasi tentang pajak.
dari 1.865 triliun tadi, teman-teman bisa nih dicek di sebuah link nih. Boleh next slide dong. Ya, teman-teman nih bisa nih cek di link nih, ada nih kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Jadi di situ, di link itu teman-teman nih bisa mengecek nih, seumpama teman-teman bayar pajak 100.000 nih. Ini 100.000 bakalan kemana aja sih? Atau teman-teman bayar pajak 1.000 nih. Itu 1.000 rupiah. Itu bakalan dipakai buat apa aja sih? Itu untuk rinciannya ada di sana. Nah, di sini saya contohkan dari 1.800 tadi. Itu dipakai buat yang ada di grafik ini. Mulai dari pelayanan umum. Pelayanan umum ini kenapa sih kok ngambilnya gede banget? 187 triliun. Nah, untuk pelayanan umum ini karena ini untuk pemerintah secara umum, peningkatan dalam pemerintahan secara umum. Contohnya apa? Contohnya buat gaji pegawai, insentif pegawai, terus untuk bangun fasilitas jalan dan sarana, terus juga untuk meningkatkan nih yang buat pelayanan kayak mungkin di mana kita sekarang udah pakai iktp, e-regis, e-filing dan lain-lain nih, yang itu dimudahkan. Dan itu dari mana uangnya? Ya dari pajak untuk mengupgrade layanan-layanan tersebut. Terus selain pelayanan umum ada lagi nih pertahanan. Wah, mungkin dari kata ini teman-teman udah tahu nih, pertahanan itu uangnya kemana aja sih? 52 triliun itu kemana aja sih? Untuk pertahanan tentu saja untuk meningkatkan pertahanan negara kita. Bisa dibayangkan nih kayak mungkin contohnya TNI. Kayak mungkin TNI perlu nih alat buat latihan atau perlu nih senjata buat latihan. Perlu nih tank buat tambahan pertahanan atau perlu nih kapal buat patroli. Nah, itu diambilnya dari mana uangnya? Kan nggak mungkin kan dari iuran TNI. Jadi uangnya itu tetap dari pajak. Jadi kita bayar pajak itu juga buat pertahanan. Dan itu juga ada nih ketertiban dan keamanan. Bisa dilihat di grafik warna hijau. Ini mengambilnya sekitar 64 triliun. Ini hampir sama nih, sama pertahanan. Cuma kalau pertahanan lebih ke Indonesia secara umum, tapi kalau ketertiban lebih ke keamanan di masyarakatnya. Jadi kayak tugas-tugas polisi buat ini, kayak mencegah penggunaan narkoba, mencegah terorisme, mencegah begal, mencegah cybercrime, dan sebagainya itu pakai uang pajak juga. Karena nggak mungkin kan, polisi cuma nggak pakai alat-alat apa-apa, alat-alat dan bayarannya mungkin juga dari pajak. Dan itu juga ada nih ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, itu perlu loh uang pajak kita alokasikan ke ekonomi. Yang mengambil nih bagian warna oranye, yakni 160 triliun. Kenapa sih gede banget di ekonomi? Ya, karena ekonomi Indonesia ini sangat luas. Kita ekonominya dari Sabang sampai Merauke tentu saja sangat gede. Buat ini itu kayak mungkin contohnya nih buat ketika COVID nih, banyak kan pengusaha yang mungkin agak susah nih. Bantuan pemerintah juga membantu nih. Kayak mungkin ada subsidi atau bantuan pemerintah. Itu salah satunya dari uang pajak loh. Terus selanjutnya ada nih pembangunan untuk perumahan dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini uangnya dari mana? Ini uangnya juga dari pajak. Mungkin kayak pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, kayak yang saya contohkan tadi. Ini semua salah satunya uangnya dari pajak yang mengambil hingga 12 triliun. Selain itu juga ada nih kesehatan. Kesehatan ini buat apa? Kesehatan ini teman-teman juga pasti udah bisa bayangin nih, kesehatan. Terus saja untuk kesehatan masyarakat. Contohnya gini nih, selama COVID ini kan banyak nih yang sakit. Banyak juga nih yang mungkin tenaga medis yang capek nih. Beban kerjanya gede banget. Ya, itu makanya ada kesehatan. Kayak remunerasi atau insentif yang mungkin teman-teman dengar di berita, itu uangnya dari pajak juga. Selain itu juga ada pendidikan. Kalau teman-teman mungkin udah tahu lah pendidikan ini. Seumpama teman-teman yang punya beasiswa atau dulu mengajukan punya kartu Indonesia Pintar yang menerima dana BOS untuk gaji guru, gaji karyawan sekolah, ini salah satunya dari uang pajak loh. Selain itu juga ada nih perlindungan sosial. Nah, sejalan dengan tujuan negara kita, tentu saja kita ada perlindungan sosial. Yakni untuk kayak mungkin subsidi bagi yang kekurangan, bantuan yang buat yang kekurangan, atau bantuan yang kesusahan nih ketika COVID ini, kayak sembako dan lain-lain. Selain itu juga nih ada alokasi pajak buat ke daerah masing-masing. Mungkin daerah seperti kabupaten, atau kota, atau mungkin provinsi. Jadi ada yang pertama nih, pelayanan umum. Boleh next dong. Nah,
ada nih yang pertama nih, maaf tadi dana desa. Dana desa ini teman-teman mungkin udah tahu lah, udah sering dengar di berita. Dana desa ini mengambil senilai 28 triliun yo. Karena desa di Indonesia kita kan banyak. Ini perlu dana yang cukup besar hingga 28 triliun. Ini tentu saja untuk pembangunan desa. Jadi pemerintah ngasih kewenangan desa buat kembangin desanya. Kayak ngasih uang nih, silahkan dikembangin nih buat desamu gitu. Selain itu juga ada dana insentif daerah. Dana insentif daerah ini kayak mungkin ada daerah nih, contohnya Bogor tahun kemarin berprestasi nih, mereka sangat berinovasi. Nah, itu diberi insentif atau diberi lebih dananya agar mereka tambah semangat nih buat berinovasi atau tambah semangat buat ningkatin kinerjanya. Terus juga nih ada dana otonomi dan dana keistimewaan. Ini hampir sama untuk daerah khusus atau daerah otonomi dan daerah keistimewaan. Otonomi ini kayak contohnya nih Aceh dan Papua. Aceh ini untuk karena sistem hukumnya agak berbeda dan Papua tentu saja untuk pengembangannya. Dan ada juga daerah keistimewaan Yogyakarta di mana mereka sistem pemerintahnya agak beda dari yang lain. Makanya mereka juga diberi daerah keistimewaan untuk ngembangin daerahnya agar lebih baik lagi. Selain itu juga ada nih kayak dana alokasi khusus yang ditunjuk warna oranye sama hijau, terus ada dana bagi hasil warna kuning, dan dana alokasi umum. Untuk ketiga atau keempat ini sebenarnya hampir sama sih sama yang pusat tadi, yakni untuk kayak pariwisata, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain tadi. Jadi pada dasarnya pajak ini bakalan kembali lagi ke kita kok. Kalian yang pengen ngecek alokasi pajak, bisa nih ke link tadi, ya link yang yakni di link kemenkeu.go.id alokasi pajakmu tadi, yang mungkin nanti dari panitia boleh nih nge-share ke teman-teman di Zoom ini. Boleh next dong. Nah, ini yang terakhir nih, ada juga nih contoh-contoh pajak nih. Teman-teman tahu nggak sih kalau pajak itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yakni pajak yang ditarik pemerintah pusat dan pajak yang ditarik pemerintah daerah. Nih contohnya yang dibagi pemerintah pusat ini pajak penghasilan, mungkin ketika kita nanti kerja, atau pajak pertambahan nilai yang ketika kita belanja, atau pajak pertambahan nilai pajak pembelian barang mewah yang kita ketika beli barang mewah dikenain pajak agar barang mewah itu nggak terlalu banyak. Terus ada juga biaya materai yang mungkin kita sering tanda tangani dokumen. Terus ada juga nih PBB atau pajak bumi dan bangunan yang untuk pusat ini kayak buat pertambangan, perhutanan, gitu-gituan. Dan ada juga pajak daerah. Boleh next dong. Nah, untuk pajak daerah ini contohnya kayak kita kayak tadi nih, pajak kendaraan bermotor itu masuknya ke dana daerah loh. Ada juga nih biaya balik nama kendaraan bermotor. Yakni ketika kita balik nama kendaraan bermotor itu sebenarnya kenai pajak loh dalam administrasinya. Dan itu juga ada nih pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor yang mungkin kita sadar nggak sadar bayar pajak ini. Tahunya kita ya udah ngisi bensin aja, tapi di situ ternyata kita juga udah berkontribusi ke pajak loh. Dan itu juga ada pajak rokok. Jadi pemerintah biar rokok itu naik, makanya dipajakin dong biar pemakai rokok ini nggak terlalu banyak. Bayangin kalau rokok murah, pasti semua orang mungkin merokok. Selain itu juga ada pajak reklame. Selain untuk menunjukkan sesuatu di jalan, reklame juga ini berkontribusi sebenarnya kepada pajak. Jadi sebenarnya untuk dari inti tadi semua pajak itu ada banyak. Dan kita nggak usah ragu nih, nggak usah khawatir buat bayar pajak. Alokasinya jelas kok, bisa dicek di link tadi. Dan kembali lagi ke awal bahwa pajak itu sebenarnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan balik lagi ke kita. Makanya jangan lupa teman-teman jangan khawatir nih untuk bayar pajak atau untuk tahu nih pengetahuan untuk cari tahu tentang pajak. Bahwa pajak ini sebenarnya oke kok, bahwa pajak ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin bisa ditanyain lewat yang tadi disampaikan oleh panitia, yakni lewat chat. Nanti mungkin akan saya jawab. Mungkin untuk dari saya mungkin sekian sih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Ya, terima kasih Kak Asna. Luar biasa sekali materi yang disampaikan pada siang kali ini. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pemaparan di sesi 1 ini. Di antaranya yang pertama, jangan takut untuk membayar pajak. Karena pajak yang teman-teman bayarkan sudah jelas digunakan untuk apa. Karena sudah ada porsi alokasinya masing-masing seperti yang tadi disampaikan di slide. Itu ada link tersendiri untuk mengecek. Kemudian yang kedua,
Dengan teman-teman membayar pajak, teman-teman itu sudah menuntaskan satu dari banyak kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Dan yang terakhir, seperti yang Kak Yusuf sampaikan tadi, bahwasannya pajak itu seperti demokrasi ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti itu pemaparan sesi pertama. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyimpan pertanyaan atau baru saja muncul ide pertanyaannya, boleh dituliskan di kolom komentar mulai dari sekarang. Namun, perlu diperhatikan, akan dijawab di sesi terakhir nanti, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber kedua kita. Masih semangat ya teman-teman? Nah, untuk menyambung pembahasan dari Kak Yusuf nih, supaya teman-teman lebih tahu sebenarnya apa sih salah satu kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya di bidang pajak. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Kak Ari. Kak Ari ini juga merupakan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN tingkat akhir. Boleh di next, Kak, slide-nya? Nah, beliau lahir di Yogyakarta dengan riwayat pendidikan yang pertama menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Taman Siswa Ibu Pawiyatan, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 6 Yogyakarta, dan nampaknya berpindah ya dari Yogyakarta ke Jakarta, beralih ke SMA 21 Jakarta, dan sekarang menempuh pendidikan di PKN STAN. Langsung kita sapa aja nih Kak Ari. Halo Kak Ari. Halo Kak Hasna. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Masih semangat ya Kak? Semangat dong, apalagi nih ada banyak teman-teman mahasiswa kan. Iya, dengan webinar ini kita juga bisa bersilaturahim dengan teman-teman mahasiswa lainnya ya Kak ya. Yoi. Nah, terima kasih nih Kak Ari udah hadir untuk mengisi webinar kali ini. Iya, sama-sama Kak Hasna, terima kasih juga buat teman-teman panitia semua. Iya, siap. Mantap sekali ya. Baik Kak, langsung aja Kak mungkin kami persilahkan untuk memulai pemaparannya. Oke, terima kasih Kak Hasna. Siap. Oke, jadi teman-teman masih semangat kan ya? Jadi tadi kan udah dijelasin sama Kak Yusuf mengenai gambaran umum perpajakan yang udah cukup komprehensif penjelasannya. Nah, kali ini saya bakal ngebawa teman-teman untuk meneliti lebih jauh mengenai sesuatu yang lebih teknis dari perpajakan itu, tentang apa kontribusi yang bisa teman-teman lakuin untuk negara melalui pajak. Kita mulai dari dua gambar yang ada di monitor teman-teman sekarang, yaitu Jerman dan Inggris. Jerman dan Inggris ini adalah contoh dua negara maju yang memiliki fasilitas umum, infrastruktur, serta dapat memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakatnya. Pasti pernah dong terlintas di teman-teman buat ngebandingin negara kita dengan negara yang lebih maju. Kayak Indonesia sama Inggris, Indonesia sama Amerika, Indonesia sama Jerman, atau negara-negara yang lebih maju lainnya. Pasti juga teman-teman pernah bertanya-tanya, kenapa ya negara kita tuh nggak bisa maju? Kenapa ya negara mereka bisa maju? Jadi, usut punya usut teman-teman, salah satu faktor utama majunya sebuah negara itu adanya tax ratio yang tinggi. Terus emangnya apa sih tax ratio itu? Next. Jadi, tax ratio itu adalah bahasa ekonomi mengenai perbandingan pendapatan pajak di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun dibandingin sama peredaran domestik bruto dalam kurun waktu 1 tahun juga. Peredaran domestik bruto ini adalah nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Next. Perlu teman-teman ketahuin kalau pada tahun 2017 aja, PDB Indonesia itu senilai 13.588,8 triliun rupiah. Nilai ini tuh udah gede banget. Kalau dibandingin sama negara-negara di Asia Tenggara, kita tuh ada di ranking 1. Kalau dibandingin sama negara di Asia, ranking 5. Di dunia, 15. Nah, potensinya gede banget dong. Tapi, nyatanya tuh ya, walaupun PDB-nya gede, tax rasionya itu nggak sebanding sama negara-negara lain yang lebih maju dari kita. Next, kita ambil contoh Amerika. Amerika pada tahun 2017 punya tax ratio 26%. Inggris 30,6%. Jerman lebih parah gapnya, 37%. Sedangkan kita cuma 10,8%. Bahkan
Angka ini tuh di tahun 2019, 2 tahun setelahnya, itu malah turun 10,7%. Oke, mungkin perbandingan itu nggak apple to apple buat teman-teman. Kan mereka negara yang udah industrinya maju dan adidaya. Kita tarik deh perbandingannya ke negara yang lingkupnya serumpun sama kita di Asia Tenggara. Malaysia punya tax ratio 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, Kamboja 15,3%. Bahkan kita tuh gap-nya sangat jauh kalau dibandingin sama tax ratio dunia yang ada di angka 15%. Efek dari tax ratio yang rendah ini adalah adanya defisit. Perlu teman-teman ketahuin juga kalau belanja negara Indonesia di tahun 2017 itu di APBN-nya kalau dibandingin sama PDB itu ada di angka 14-15%. Nah, sedangkan tax ratio kita tuh 10,8%. Nah, berarti kan ada tuh gap 4,2% atau 4 sekian persen lah. Defisit ini nantinya bakal dibiayain pakai utang. Nah, kan banyak tuh ya yang protes negara kita tuh utang terus. Nah, kita tuh bisa ngerubah kok kebiasaan ini. Kita tuh bisa bikin utang itu stop. Tapi nggak dalam waktu yang singkat ya, perlu ada proses. Makanya itu, proses yang dilaluin itu salah satunya dengan cara meningkatkan tax ratio. Tax ratio ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran pajak. Tapi faktanya di lapangan adalah dari 264 juta jiwa rakyat Indonesia, 60%-nya tuh adalah usia yang produktif, usia yang bekerja. Tapi nyatanya cuma 24% yang terdaftar sebagai wajib pajak. Makanya itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah tuh bikin suatu terobosan besar ya, dengan cara mewajibkan mahasiswa untuk memiliki NPWP. Tapi nyatanya di lapangan banyak banget mahasiswa yang masih kontra sama kebijakan tersebut. Banyak mahasiswa yang di sosmed pada curhat kayak, ini buset dah, pemerintah, kita kan mahasiswa, duit aja masih minta orang tua ya kan, sampo masih diairin, masa iya ngepajakin rakyat yang masih rendah gitu kan penghasilannya. Padahal tuh aslinya nggak sesimpel itu teman-teman. Ada 2 syarat biar wajib pajak tuh bisa dipajakin. Yang pertama syarat subjektif, yaitu teman-teman bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Syarat ini mah pasti teman-teman udah pada lulus semua kan, apalagi dari peserta di sini adalah mayoritas universitasnya yang ada di Indonesia. Syarat yang kedua, penghasilan. Nah, kalau teman-teman belum punya penghasilan atau masih minta ke orang tua, berarti kan teman-teman nggak memenuhi syarat ini. Jadi tenang aja, teman-teman nggak bakal dipajakin. Terus, syarat penghasilan ini juga ada syarat dan ketentuannya lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada di slide berikutnya. Di pajak dikenal dengan ada namanya istilah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini kasarnya adalah teman-teman nggak bakal dipajakin kalau penghasilan teman-teman sampai di angka yang ada di monitor teman-teman ini. Jadi, teman-teman bakal dipajakin kalau angka itu udah lebih dari angka yang ada di monitor. Angka ini didasarin pada status teman-teman dan jumlah tanggungan teman-teman. Kalau teman-teman masih single atau jomblo itu 54 juta setahun PTKP-nya. Kalau teman-teman udah menikah, atau bahasa undang-undangnya kawin, bakal dapat tambahan 4,5 juta per tahun. Kalau teman-teman punya tanggungan, kayak misal teman-teman punya anak, itu nanti akan menambah tanggungan sebesar 4,5 juta per orangnya, maksimal tiap kepala keluarga itu cuma boleh 3 orang. Nah, kalau kita rata-rata nih ya, 54 juta bagi 12, berarti 4,5 juta per bulan. Simpelnya adalah, kalau gaji atau penghasilan teman-teman nanti pas udah kerja, belum melebihi 4,5 juta per bulan, teman-teman nggak bakal kena bayar pajak. Kalau gaji teman-teman ternyata 5 juta, berarti gap 5 juta kurang 4,5 juta itu nanti yang bakal dikenain pajak. Terus, tujuannya apa emang NPWP ini? Tujuan utama dari NPWP ini adalah mengenalkan pajak kepada mahasiswa. Jadi diharapin dengan kewajiban ber-NPWP ini nantinya mahasiswa tuh udah kenal duluan sama seluk-beluk perpajakan.
Gimana cara bayarnya, gimana cara lapornya, apa aja itu ketentuan-ketentuan yang berlakunya, PTKP, semua diharapin tuh teman-teman udah paham. Jadi pas udah terjun ke lapangan tuh udah langsung pajaknya tuh udah langsung jalan gitu, udah sadar gitu. Terus apa benefitnya buat teman-teman? Ada banyak sebenarnya, tapi kita sebutin 4. Yang pertama itu ada menjadi syarat buat teman-teman untuk membuka rekening. Hal ini juga berlaku buat teman-teman yang mau ngajuin kredit ke bank untuk buka usaha misalnya. Terus yang kedua manfaatnya yaitu buat teman-teman yang punya passion di ilmu, suka banget ngambis, suka banget bikin jurnal. Nah, ini tuh NPWP bakal berguna banget buat teman-teman. Karena situs publisher jurnal-jurnal yang ternama itu ngewajibin di bagian administrasinya tuh teman-teman wajib punya NPWP. Karena setiap jurnal yang dipublish, teman-teman bakal dapat bayaran. Nah, bayaran itu nantinya bakal dipotong pajak, namanya PPh 21. Makanya, untuk motong pajak tersebut, teman-teman diperluin NPWP. Jadi kalau nggak punya NPWP, ya teman-teman susah buat tembus ke, bukan susah sih, malah hampir nggak bisa kayaknya, karena nggak lulus syarat administrasi. Yang ketiga yaitu buat pembelian produk investasi. Yang keempat yaitu pembayaran yang lebih rendah 20%. Karena kalau misal teman-teman nggak punya NPWP, teman-teman bakal dikenain pajak 20% lebih tinggi. Begitu aturannya di Undang-Undang Pajak. Kayak misal contoh, teman-teman ikut lomba catur, terus menang nih juara 1 ya kan, dapat duit 5 juta. Harusnya teman-teman kena pajak 5%, kalau teman-teman belum punya NPWP, bakal kena 6%. Nah, nggak mau dong rugi bandar lebih tinggi 1%. Nah, makanya, yuk mari kita ber-NPWP. Terus gimana sih caranya bikin NPWP? Kita udah siapin videonya. Karena ini di masa pandemi, makanya kita siapin cara membuat NPWP dari online. Jadi bisa diakses dari rumah. Oke, panitia bisa ditampilin videonya. Jika Anda belum mempunyai akun, buatlah akun terlebih dahulu dengan mengakses website IREK Pajak, yaitu irek.pajak.go.id. Pastikan Anda memiliki email pribadi yang aktif ya. Untuk mendapatkan akun baru, isilah kolom email dan salin ulang captcha sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Lalu klik daftar. Setelah sukses, ceklah kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email baru dari e-registration. Bukalah email aktivasi IREK dari e-registration, lalu klik link verifikasi, maka Anda akan terhubung kembali secara otomatis ke halaman e-registration. Mulailah mengisi data diri Anda sesuai dengan instruksi yang terdapat di sebelah kanan formulir. Jangan lupa isi nama sesuai KTP menggunakan huruf kapital. Buatlah password minimal 6 digit, lalu ulangi password tersebut. Kemudian isilah nomor handphone Anda dan pastikan nomor tersebut aktif. Lalu pilihlah pertanyaan yang hanya Anda saja yang tahu jawabannya. Hal ini dilakukan demi keamanan akun Anda. Jangan lupa salin ulang captcha ya. Lalu klik daftar. Setelah sukses, ceklah kembali kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email dari e-registration. Bukalah email aktivasi akun, lalu klik link aktivasi. Setelah itu, klik tulisan, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Anda telah berhasil membuat akun e-registration. Setelah memiliki akun, Anda dapat memulai pendaftaran NPWP. Akses kembali website irek.pajak.go.id, lalu masuk menggunakan email dan password yang telah Anda buat sebelumnya.
Jangan lupa salin ulang captcha-nya ya. Lalu klik login. Sekarang Anda akan diminta untuk mengisi form sesuai dengan kategori masing-masing. Form kategori wajib pajak, klik pada kategori wajib pajak yang ingin dipilih, yaitu orang pribadi. Lalu untuk status pusat dan cabangnya, klik pusat. Setelah itu, klik next. Untuk form identitas wajib pajak, isilah identitas Anda dengan benar sesuai dengan KTP terbaru Anda. Jangan lupa tuliskan dengan huruf kapital. Masukkan nomor induk kependudukan Anda yang tercantum dalam KTP terbaru Anda. Pastikan nomor handphone yang Anda cantumkan adalah nomor yang aktif dan bisa dihubungi ya. Setelah itu, klik next. Selanjutnya, ada form sumber penghasilan utama. Pilihlah salah satu jenis pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan utama Anda saat ini. Pada tutorial kali ini, saya mengambil contoh yaitu bekerja sebagai pegawai swasta. Untuk kegiatan usaha dan juga untuk pekerjaan bebas, silakan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan Anda yang sebenarnya. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, ada form alamat tempat tinggal. Isilah form ini dengan data alamat tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Jangan lupa sesuaikan pengisian alamat tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila alamat tempat tinggal Anda memiliki lorong atau gang, Anda bisa menambahkan gang atau lorong setelah Anda menuliskan jalan. Contohnya, Perumahan Gria Jalan Tasik 3, Gang Tasik 2. Anda bisa menambahkan gang tersebut dengan menulis GG. Setelah itu, masukkan kode wilayah dengan mencantumkan nama kelurahan dan nama kecamatan tempat tinggal Anda. Jangan lupa lengkapi kembali nomor handphone Anda yang aktif dan bisa dihubungi. Setelah selesai mengisi alamat tempat tinggal, klik next. Selanjutnya terdapat form alamat domisili yang akan Anda isi sesuai dengan KTP Anda. Centang kolom sama dengan tempat tinggal apabila alamat domisili Anda sama dengan alamat tempat tinggal Anda. Setelah selesai, klik next. Untuk alamat usaha, diisi apabila pekerjaan utama Anda adalah seseorang yang menjalankan kegiatan usaha. Apabila tidak, maka form ini tidak dapat diisi. Selanjutnya, terdapat form info tambahan. Isilah jumlah tanggungan Anda dengan jumlah maksimal 3. Kemudian, centanglah kotak kisaran penghasilan Anda per bulan. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, terdapat form persyaratan. Lakukan pengunggahan KTP terbaru Anda untuk memenuhi syarat pendaftaran NPWP. Sebelumnya, centang kotak unggah, lalu lakukan pengunggahan. Sekarang, saya akan mengunggah file KTP saya. KTP yang saya unggah kali ini hanya merupakan contoh.
Setelah itu, saya mengunggah KTP saya ke halaman e-registration. Jika sudah selesai, klik Next. Selanjutnya terdapat form pernyataan dan centanglah kotak benar dan kotak lengkap. Kemudian klik simpan. Lalu, status pendaftaran NPWP Anda akan muncul. Klik tulisan kirim token, lalu salin ulang CAPTCHA yang diminta. Setelah itu, klik submit. Token tersebut akan terkirim ke email Anda secara otomatis. Ceklah email Anda, lalu akan ada email baru dari e-registration yang berisikan token Anda. Salinlah token tersebut. Lalu, klik kirim permohonan. Centanglah kotak pernyataan yang tertera pada layar. Kemudian, salin ulang token yang sudah Anda salin tadi ke dalam kolom isi token. Jika sudah selesai, klik kirim. Anda telah berhasil melakukan permohonan NPWP. Persetujuan atau penolakan permohonan akan diinformasikan lebih lanjut melalui email Anda, dan permohonan pendaftaran dianggap telah selesai jika status pendaftaran Anda adalah kirim. Anda bisa membuat permohonan baru hanya jika belum pernah membuat permohonan sebelumnya, atau jika permohonan sebelumnya sudah ditolak oleh KPP tujuan. Tutorial melakukan pendaftaran NPWP secara online sudah selesai. Mudah kan? Nah, jadi gitu teman-teman cara bikin NPWP. Nah, tapi setelah teman-teman bikin NPWP nih, ada satu kewajiban lagi yang perlu teman-teman lakuin. Itu lapor pajak. Jadi, walaupun teman-teman nih masih mengandalkan uang orang tua dan belum bekerja, lapor pajak tuh tetap jadi kewajiban. Paling lambat tanggal 31 Maret tiap tahunnya. Jadi misal 2019 berarti 31 Maret 2020 teman-teman tuh harus lapor pajak. Jadi kalaupun teman-teman ini belum punya penghasilan ya, nanti SPT-nya namanya SPT pajak nihil. Jadi teman-teman dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tapi tetap harus lapor pajak. Nah, next. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan dari sesi 2 hari ini. Kami berharap setelah dari seminar ini teman-teman makin nggak takut sama pajak, karena pajak tuh sebenarnya tuh apa yang kita keluarkan tuh bakal balik ke kita sendiri. Jadi jangan takut teman-teman, nggak bakal dipajakin kok uang teman-teman kalau belum bekerja. Oke, kembali ke Kak Hasna. Terima kasih Kak Ari. Sama-sama Kak Hasna. Wah, ini bahasannya sangat menarik sekali ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Ari bahwa sekarang NPWP ini memang sangat dibutuhkan dan menjadi hal yang penting karena bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban pajak, tapi juga keperluan-keperluan lain. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh Kak Ari tadi, bahwa NPWP ini telah menjadi salah satu persyaratan administrasi baik untuk kepentingan mahasiswa seperti yang tadi sudah disebutkan, terus maupun kepentingan umum di masyarakat. Kalau kita tahu sekarang jika kita ingin membuka rekening di bank itu
kita juga harus memenuhi persyaratan NPWP ya Kak Ari. Iya, betul. Yoi. Nah, mungkin seperti itu teman-teman pemaparan yang luar biasa dari dua narasumber kita. Bisa kita berikan applause dulu secara online. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk melengkapi acara kita ini, kita masuk ke sesi Q&A. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Dari mungkin yang pertama dulu, pertanyaan dari Kak Saka ditujukan kepada Kak Yusuf. Mungkin aku bacain dulu ya Kak Ari. Untuk Kak Yusuf, sorry. Ada nggak Kak langkah yang efektif untuk membuat generasi milenial sadar pajak selain hanya dengan melakukan kegiatan seminar-seminar tertentu yang kita tahu mungkin dampaknya tidak terasa secara langsung? Ini pertanyaan bagus banget nih dari Kak Saka. Mungkin silakan Kak Yusuf bisa dijawab. Baik, pertanyaannya bagus banget ya buat dari Kak Saka ini. Yakni apa sih langkah yang efektif untuk membuat kita sadar pajak? Jadi sebenarnya untuk langkah yang efektif dimulai dari apa yang kita ketahui dulu. Ini kita dengan mengetahui kayak buat apa sih itu pajak, kemana sih alokasi pajak, kita dapat nggak sih manfaat pajak, yang mungkin teman-teman udah dapat tadi waktu pemaparan materi sedikit, dan mungkin teman-teman bisa kalau masih penasaran bisa cari tahu lagi. Jadi teman-teman kalau mungkin mau bayar pajak atau kena pajak itu udah oh bayar pajak nih, oh alokasinya udah tahu nih ke sini nih. Jadi teman-teman udah tenang, bayar pajak udah tahu bakal kemana aja sih uang itu. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman juga mungkin ngelakuin kewajiban kayak yang disampaikan oleh Kak Ari tadi. Jadi mulai dari tahu pajak, melakukan kewajiban pajak, mungkin kita bakalan sadar sendiri kok dengan melakukan hal-hal tersebut, terutama dengan mengetahui tentang pajak itu. Mungkin itu sih dari saya, mungkin Kak Hasna. Kalau tentang kesadaran pajak. Terima kasih Kak Yusuf jawabannya. Bagaimana Kak Saka? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Leonard Alvaro. Panjang sekali ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Mas Ari. Mungkin saya bacain pertanyaan pertama dulu ya Kak. Syarat utama saat ingin melapor pajak ialah dengan adanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Seperti penjelasan yang Anda berikan, wajib pajak kita bayarkan apabila gaji atau upah bulanan yang kita terima berada di atas 4,5 juta. Bagaimana cara kita mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar? Setiap kali lapor pajak, apakah ada aplikasi atau informasi yang dapat diakses tentang hal tersebut? Seperti itu Kak Ari pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Jadi ini kayak Kak Leonardo berarti ini tuh bertanya ini ya, contoh kasus ya. Dan untuk forecasting dari pajak yang bakal dibayar. Ya, betul sekali Kak. Oh ya. Oke, jadi bentar, izin share screen ya panitia. Silakan Kak Ari. Bentar. Oh, jadi gini Kak Leonardo, kalau untuk forecasting, biasanya ini juga dipakai untuk kita kalau lagi ujian pajak penghasilan nih. Ada namanya di web itu, web Ortex itu kalkulator pajak penghasilan PPh 21. Bisa di-search di Google nanti kalkulator PPh 21. Misal kita ambil contoh di kasusnya Kak Leonardo tadi ya. Misal gaji 4.500.000 per bulan. Punya NPWP, status kawin, anak 3. Misal Kak Leonardo di sini iuran pensiunnya 100.000 gitu ya per bulan. Nah, tinggal pencet aja hitung nih forecastingnya. Jadi penghasilan bruto Kak Leonardo itu 54 juta setahun nih. 4,5 juta kali 54. Ada namanya biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan. Maksimal per bulan tuh biaya jabatan 500.000.
Atau setahunnya berarti 6 juta. Di sini biaya jabatan Kak Leonardo 2.700.000. Terus iuran pensiun tadi dimisalin 100.000 kali 12 berarti 1.200.000. Dan di sini ada jumlah pengurang total 2,7 tambah 1,2, 3,9 berarti penghasilan netonya 50 juta 100.000. Karena Kak Leonardo ini statusnya kawin dan anak 3, berarti nanti 54 juta tambah 4,5 juta status kawin tambah 4,5 juta kali 3 karena ada 3 tanggungan. Jadi total penghasilan tidak kena pajaknya itu 72 juta. Nah, karena penghasilan netonya itu kurang dari penghasilan tidak kena pajak, jadi Kak Leonardo itu nggak bakal diwajibin untuk bayar pajak alias pajak terutang per bulannya itu 0. Tapi Kak Leonardo jangan lupa ya, tetap wajib untuk lapor pajak maksimal 31 Maret tiap tahunnya. Jadi gitu, apakah menjawab Kak Leonardo? Baik, terima kasih Kak Ari, penjelasan yang sangat komprehensif dan mudah ditangkap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, nampaknya penjelasan yang disampaikan oleh Kak Ari ini juga sudah menjawab pertanyaan yang kedua ini ya dari Kak Leonardo Alvaro. Jadi langsung aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Vanessa Josina. Pertanyaan juga ditujukan untuk Kak Ari. Seperti ini Kak, setelah terkonfirmasi pada laman DJP pada video yang diputar tadi, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau NPWP kita sudah diterima, terus supaya kita dapat kartu fisiknya itu seperti apa Kak? Oh, baik. Terima kasih Kak Vanessa Josina. Jadi ketika tadi kan di video ada status terkonfirmasi yang pas kita setelah ngisi token. Jadi ketika itu sudah terkonfirmasi, nanti Kak Vanessa bakal dapat email. Emailnya itu berisi nomor NPWP Kak Vanessa. Nah, tapi untuk bentuk fisik, ya pertanyaan keduanya itu kan kartu fisiknya gimana ya? Kak Vanessa itu datanya bakal diolah lebih lanjut di KPP Kantor Pajak Pratama Kak Vanessa terdaftar. Misal KPP Kelapa Gading misal, ambil contoh KPP Kelapa Gading. Nah, KPP Kelapa Gading bakal tracking dulu nih, datanya udah bener apa belum. Maksimal itu 1 kali 24 jam, Kak Vanessa bakal dapat kabar dari KPP Kelapa Gading. Nah, setelah itu, kartu fisiknya itu bakal dikirim ke Kak Vanessa maksimal 7 hari kerja setelah mendapat konfirmasi. Jadi nanti Kak Vanessa tuh tinggal duduk aja di rumah, nanti pihak DJP bakal ngirimin kartu NPWP-nya ke alamat yang Kak Vanessa daftarin. Nah, jadi pastiin buat teman-teman di sini juga kalau mau daftar NPWP, pastiin alamat yang diisi itu udah bener. Biar nanti pas dikirim itu udah tepat gitu alamatnya. Jadi nggak perlu teman-teman untuk minta cetak ulang ke kantor pajak. Karena kalau misal teman-teman belum dapat juga, teman-teman tuh boleh kok ke kantor pajak untuk minta dicetak ulang. Jadi gitu. Apakah udah menjawab Kak Vanessa? Menjawab sekali, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Kak Vanessa. Terima kasih Kak Ari atas jawabannya yang sangat memukau. Baiklah, mungkin selesai sudah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Juga saya berterima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti webinar kali ini, juga yang sudah menyediakan waktunya untuk bertanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita, moderator kita, dan juga para peserta yang sudah antusias sekali mengikuti webinar pada siang kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi post-test, di mana untuk merefresh apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Teknisnya masih sama.
dan lawan kabut dan Mohon maaf, mungkin saya ambil alih kembali. Untuk MC-nya sendiri sepertinya sedang ada gangguan sinyal. Jadi untuk acara yang selanjutnya, kita akan memasuki post-test. Post-testnya sama seperti tadi, via Kahoot. Mungkin teman-teman peserta bisa menyiapkan medianya. Boleh di-share screen, Kak? Oke, silakan teman-teman untuk join gamenya. Ayo teman-teman yang belum ikutan games ini silakan join karena nanti di akhir untuk yang peringkat pertama, kedua, dan ketiga akan ada hadiah dari panitia. Jadi silakan untuk mengeluarkan semangatnya dalam game ini. Prosesnya mudah saja dan mohon untuk teman-teman menggunakan nama asli ya supaya panitia lebih mudah dalam mencatat pemenangnya nanti. Ya, bagi teman-teman peserta yang belum join, silahkan join karena masih baru 14 peserta aja nih. Oke. Masih ditunggu ya teman-teman peserta. Oke teman-teman, ditunggu 1 menit lagi mungkin ya. Mungkin bisa dimulai sesi post-testnya. Dan harap teman-teman peserta untuk berkonsentrasi menjawab soal post-testnya. Semangat! Nampaknya persaingan memanas nih. Cepat sekali jawabnya. Ya langsung pada pinter nih dari sini nih.
kejar-kejaran ya poinnya ini. Yuk lebih semangat lagi teman-teman. Pertanyaan terakhir. Wow, Kak Alwi. Pertanyaan terakhir. Selesai sudah sesi post-test. Luar biasa. Mungkin saya kembalikan MC ke Agnes. Saat ini pengumuman tentang ya. Halo, Kak Agnes. Ya, apakah saya dengar? Masih putus-putus, Kak. Apakah sudah jelas? Oke, nampaknya Kak Agnes masih terkendala sinyal ya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi teman-teman semua. Mungkin
Saya bacakan dulu untuk pemenang post-test tadi. Peringkat pertama diraih oleh Vanessa, kemudian peringkat kedua ditempati oleh Kak Lina, dan peringkat ketiga oleh Kak Immanuel Gerald. Nah, untuk masing-masing teman-teman peserta yang menempati peringkat 1, 2, 3, nantinya akan dihubungi oleh panitia untuk menerima hadiah. Terima kasih atas ketersediaan para peserta untuk mengikuti post-test. Nah, selanjutnya mungkin akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi sebagai laporan webinar kali ini. Untuk teman-teman panitia dan peserta, mohon untuk berkenan menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi kali ini. Masih ditunggu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman panitia dan peserta bisa bergaya terlebih dahulu karena akan dilakukan tangkapan layar oleh salah satu teman panitia. Mungkin saya pandu aba-abanya ya. 3, 2, 1. Lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih teman-teman peserta yang sudah berkenan untuk menghidupkan layarnya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dari kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Saya mewakili MC dan panitia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.